Special live RRI Singaraja Official buat teman Pro 2. Sore ini aku nggak sendiri, jadi sebenarnya ada 6 pasukin teman Pro 2. Karena kalau kita berenam jadi numpuk ya di kamera ya. Jadi kita akan bagi jadi 2 sesi. Ada 3 pertama dan 3 kedua. Jadi pastiin kamu nonton live-nya sampai selesai. Sore ini di sesi pertama aku ditemenin sama nih Putu Aira Putri Kayana, ada Putu Natasha Evi Tania dan juga Gede Tristan Edsel Kayana. Genzi banget namanya ya. By the way ini buat teman Pro 2, mereka adalah peraih juara 2 lomba karya tulis ilmiah bidang Life Science Sisma Project di SMA Negeri 7 Denpasar. Nggak mau lomba yang di Singaraja aja gitu, harus yang di Denpasar ya? Harus dong. Karena di Denpasar, maksudnya di Singaraja itu belum nemu nggak sih? Ya belum Belum Mungkin nemu. kalau ada lomba kita bisa ikut ya. Ya. Oke, berarti DL Singaraja bikin lomba karya tulis ilmiah. Yes, betul. Yes. Kan sebelum kita ada opening statement bagus tau. Boleh. Akan kupersilakan. Asik, oke. Boleh siapa nih yang mimpin? Oke, Kak Edsel. Kak Edsel ya. boleh. Iya boleh. Ada musang berlari-lari. Hai penonton RRI. Kakaknya Musang pusing. berlari-lari. Ya ampun, itu nyiapinnya berapa hari? 30 detik. Wow, luar biasa. Sepertinya aku sebagai Gen Z yang pertama ketemu Gen Z yang hampir mendekati Gen Alpha kayaknya ya. Oh iya dong. Kebetulan Iya. aku Gen Alpha, Kak. Tahun berapa? 2010. Wah. Oke, umur berapa sekarang wahai Gen Alpha? 14. 14 tapi tahun. belum 14. Gimana 14 tapi belum 14. Iya, belum 14 tapi udah 14. Ya udahlah kita terima aja ya teman berdua ya. Pokoknya itu yang 14 tapi belum 14. Ini lomba juara 2 karya tulis ilmiah gitu. Emang timnya ada berenam, ada 6 orang. Kita ada 6 itu bagi 2, Kak. Iya, Yang bagi dua juara tim. 2 itu ada di tim 1. Kita di tim 2 juara 3. Oh di Iya. tim 2-nya juara 3-nya Iya. gitu. Berarti penelitian yang diangkat beda-beda. Ya, Beda-beda. beda-beda. Temanya apa waktu itu? Ada social science sama life science waktu itu. Social Benar. Science dan Life Science. Science. Oke, ikut yang mana? Kita ikut yang social science. Ngangkat judul apa waktu itu? Judulnya Barengan ya, barengan. Oke. Barengan lagi, oke. Oke, Oke. boleh. Oke, jadi judul kita waktu itu Agrowisata Agrowisata berbasis Trihita Karana sebagai resep dalam mewujudkan ekonomi kreatif di Desa Kintamani. Oke. Jadi sore hari ini teman Bruda kita berikan apresiasi untuk kekompakan mereka. Kita udah siap ikut Family 100. Wah, Family 1000. kita bikin yang Pro 2 100. Oke. Pokoknya tidak ada pemilihan tirai. Saya tutup tirainya semua. Karena di sini katanya meraih special award dari Bali International Innovator Scientist Association. Itu kenapa bisa dapat special award, dinilai dari kategori apa? Sebenarnya dari berbagai aspek ya Pak, Kak. Tapi salah Yoi. satunya itu karena booth kita menarik dan orangnya lucu-lucu. Oh di sana ada booth-nya. Iya, jadi kita juga bikin booth waktu itu. Oke, dan kalau misalnya kan kadang orang itu ikut yang namanya lomba karya tulis ya, itu kan mikir banget gitu, bikin karyanya segala macem gitu ya. Itu memang bertiga banget atau ada campur tangan dari tim satu juga? Campur Campur tangan, tangan itu sebenarnya dari pembina ya ya. pembina. Mungkin kalau nggak mungkin emang kalau misalnya dari tim 1 itu cuma ngasih saran-saran tuh biasanya, Kak. Heeh, cuman Gitu. ngasih saran aja. Ya, ngasih Iya. saran biasanya. Pun sebaliknya. Ya, Ya. gitu, Iya Kak. dong. Oke, berapa lama mempersiapkan satu penelitiannya? Hampir 1 bulan ya. Enggak, 2 enggak. minggu. Oh, 2 2 mingguan. mingguan. Iya, 2 mingguan. 2 minggu itu udah langsung include ke perlombaannya. Belum. Baru pembuatan naskahnya aja. Oh naskahnya aja 2 Iya. minggu. Iya. Itu proses penilaiannya gimana? Langsung ngirim naskah yang udah jadi kah atau step by step kayak pendahuluan dulu, habis itu baru masuk di lolos tahap ini gitu? Atau langsung aja? Langsung semua Langsung dikirim. sih ya. Semuanya. Iya, langsung. Langsung semua dikirim. Iya. Kapan final terakhir? Final terakhir itu Aduh lupa tanggal lagi. berapa ya tuh ya? Bulan-bulan deh, bulan deh. bulan Agustus. Agustus. Oh, Iya, iya, Agustus. aku ingat Pertengahan. tanggal 28 Agustus. Itu lombanya, Kak. Iya. Oh iya, itu lombanya. Iya, Kalau iya bener ngumpulnya kita lombanya. lupa. Ini kan ada presentasinya. Iya. Yang presentasi Bertiga. Bertiga. bertiga juga. Nah, pembagian segmennya gimana tuh yang bertiga? Eh,
kalau misalnya yang presentasi itu kan ada yang namanya pendahuluan, metode penelitian. Terus Ha. itu tuh kita bagi waktu itu baginya aku dapat yang bagian pendahuluan, terus yang metode penelitian dijelasin sama Kak Tristan. Nah, habis itu ada juga di bagian yang isinya itu dijelasin sama Kak Aira gitu. Oh, jadi pembagiannya memang dari awal strateginya kayak gitu. Iya. Iya benar. Ada latihan nggak sebelum presentasi? Ada dong. semingguan Kak. Ya kan siapa tahu nggak isi latihan kan kami sudah bisa gitu kan siapa tahu tiba-tiba besok ngapain perlu latihan gampang ini gitu kayak tiga besar udah di tangan nih gitu siapa tahu kan latihannya berapa lama? 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Iya. Nah ini kan kalian di satu sekolah yang sama satu kelas. Enggak beda. beda. Wah kasus ini beda kelas berapa aja? Maksudnya Enggak. satu angkatan. Satu angkat. Iya beda kelas. Iya, Kelas beda apa kelas. dulu? Kalau Cia? Aku kelas I. Aku kelas C. Aku kelas K. Oke aku A. Aku kelas A. Aduh bangga banget lagi. Aku kelas A. Kelas A tahun berapa nih Kak? Tahun 2019 ya. Kita 2025. 2024. Kan aku generasi awalnya Gen Z. Oh. Dari 99 kan. Nah, itu generasiku. Jadi Oke. udah mendekati millennials lah. Kalau mulai denger lagu dangdut mulai nyaman tuh udah tua. Kalau sekarang udah nggak zaman tuh. Sekarang JJ. Iya, jedag jedug forever. Wih. Orang lewat jadi jedag jedug. Bayangin. Orang lagi ceramah jadi jedag jedug. Heran. Habis ini Pro 2 kita jadiin jedak jedung. Kacau Woi. nih. Kemarin tuh ada tuh yang ngasih materi tentang seminar kan. Dia ngejuk sih, habis ngejuk jadi jedag jedug. Padahal itu seminar religi. Untuk latihannya kalau presentasi itu kan biasanya susahnya adalah mendelivery dari karyanya, dari karya tulis ilmiahnya disampaikan lewat PowerPoint. Yang desain PowerPoint-nya siapa? Kalau misal kita nggak pakai Nggak bikin PowerPoint Iya, ya? nggak pakai Iya, PowerPoint. Oh, nggak jadi- pakai PowerPoint. Nggak. Iya, PowerPoint, jadi kita Kak. presentasinya tuh langsung di booth sama itu disamperin juri kan. Oh. Iya. Enggak gini, pakai boot gitu dia dan kita tuh pakai X banners. Oke. Nah, itu waktu dari awal kenapa kepikiran nyenggol ke Trihite Karana? Kenapa nggak ke yang lain gitu untuk ngambilnya? Oke, jadi itu tuh karena salah satu konsep pembangunan di Bali tuh pakai Trihite Karana, Kak. Makanya kita pakai itu. Oh, Iya. selain emang idenya udah gede, itu posisi paling aman. Ya. Yang paling gampang dikulik gitu. Iya. Daman jurinya ada berapa? Ada Dua. Ada dua. Ada 2 waktu itu. Total peserta? Total Yang peserta Yang di finalis ada Finalis ada 10 besar. 10. Bicara 10 enggak. besar. 8. nggak sih? 8. Iya, 8. Oh iya. Tapi kalau pesertanya yang dari awal banget itu nggak tahu sih ada berapa. Cuma finalisnya 8. Ada 8 finalis waktu itu Iya. ya. Iya. Dan berhasil menduduki posisi ketiga. Tiga. Iya. Nah, waktu dapat posisi ketiga tuh seneng atau kurang puas? Senang Senang banget. Seneng sih. seneng banget karena itu first time. Ya, Oh, ini sama first time. Tingkat nasional ya? Provinsi, Kak. Tingkat provinsi dan jadi special award juga ya. Mm-mm. Apa yang didapat dari istilahnya dari awal kalian dinobatkan jadi peraih special awards ini? Prize Special Award ya. Rasanya dari siapa dulu nih? Boleh aja. Kak. Yang penting nggak dari aku karena aku nggak tahu. Edsel dong. Dari aku sih kaget Kak ya. Kaget. Aku juga kaget banget ya ampun. gimana? Ya, gimana? Boleh kita gini ungkapin nggak sih di sini? Ungkapkan saja tolong. Karena waktu itu jujur pas pengumuman special award itu nggak pas kita presentasi, Kak, tapi pas Hah? ngambil piala. Iya, iya Jadi bener. kita disodorin 2 piala. Disodorin 2 piala gitu. Oh, terus? Terus bingung kan awalnya pas diambil tuh sama Kak Tristan ya yang ngambil. Ha? Iya. Kak Ira itu yang Ya, Kak, aku ada cerita dikit ya. Oke. Aku cerita dikit ya. Oke. Jadi waktu ambil piala special award itu, Hah? panitia sempet salah ngasih. Oh. Salah ngasih gitu. Nah, terus pas nerima sertifikat, kok nama kita nih gitu. Terus habis gitu kita Oh, itu di panggung begitu. Oh Enggak, iya Kak. dong, Kak, pas sudah turun. Oh, pas sudah turun. Siapa tahu kan di panggung ya kan. Orang pada malu-maluan, kalian malu-maluin. Kalau misalnya waktu dikasih nih, kan dia salah sebut kan Iya. awalnya kan. Enggak. Jadi nggak nyangka kalau pemenangnya adalah kalian gitu di tim 2. Nah, kalau sebagai juara 3-nya, yang tadi itu kan special award-nya. Yang juara 3-nya? Juara 3-nya emang pas gini. Eh,
pas udah selesai presentasi, terus udah dinilai sama juri, langsung diumumin hari itu juga. Oh, Jadi gitu. beda hari gitu loh Kak ngambil pialanya. Gitu. Berarti bolak-balik ya dan Iya, bolak-balik bolak-balik sekaligus dong. jalan-jalan, Kak. Iya benar. Dibiayain lagi ya. Iya, Ya. dibiayain lagi. Next ada ikutan lomba apa lagi habis ini? Habis ini kita ada 2 lomba. Apa Udah. aja? Yang pertama Karya tulis. itu di Smanici, di Iya. SMA 1 Bangli, yang kedua itu di Forsma Denpasar. Di Forsma Denpasar sama di Smanici. Iya. Oke, good luck buat lombanya. Itu Oke. lomba apa Thank BTW? you. Ada Esai, karya tulis karya sama ilmiah. esai. Karya tulis sama esai. Iya. Ikutnya berenam lagi. Enggak, Kak, enggak. Jadi kalau buat yang di Smanici itu yang ikut karya tulis aku sama Kak Tristan. Terus kalau misal esai itu diikutin sama Kak Cia. Dan kalau misalnya yang di SMA 4 Denpasar itu kita bertiga yang ikut esai. Iya. Wah, luar biasa. Berarti itu lombanya Agustus ya. Lombanya Agustus berarti 2 bulan lalu dan sekarang udah prepare ke lomba berikutnya. Iya, Ya, udah ngirim benar. naskah, Kak. Nggak, ini aku kepo. Oh, udah ngirim naskah Iya, berarti ya? Udah. Baru aku mau tanya itu ngirim naskahnya kapan gitu. Berarti Udah. kalau udah ngirim naskah proses pembuatannya dari kapan? Dari kapan ya itu ya? Dari September awal. Iya, September awal. September September awal. awal. Iya. Galungan Kuningan kalian nggak liburan guys? Sekolah Iya dong. Sekolah. Wah. Jadi penghuni sekolah kita, Kak. Wah, Liburan ternyata di sekolah. ada juga kaum-kaum yang menolak libur 2 minggu. Iya. Dikasih libur malah milih sekolah. Iya, giliran sekolah kita dispen. Wah, karena lomba. Iya. Padahal jalan-jalan. Enggak dong. Enggak, sambil jalan-jalan. Iya. Bener. Jalan-jalan pulangnya bawa piala. Boy, bener. Lampu merah terasa agak putih semua ya. Kalah silo mau pialanya. Thank you banget BTW buat Aira, buat Natasha dan juga buat Tristan. Kukira panggilannya Edsel loh tadi. Panggil Iya, Edsel tapi aja. Emang suka dipanggil Edsel. Edsel itu yang gini gak sih temennya Word? Iya. Itu Excel. Microsoft itu Microsoft beda lagi. Udah aku PDF ya biar adil ya. Biar nggak bisa diedit. Thank you banget. Jadi buat teman berdua yang pengen ikutan nanya atau mungkin kamu pengen kepoin juga buat sosial media mereka bisa spill IG-nya satu-satu dari ujung dulu. Oke, jadi IG ku tuh ada Tasya EUW. Tasya Oh, Bacanya. oke. Tasya oh. Oke. Tapi enggak pakai UWU tapi EUW. Susah. Ya, susah. Oke, ya udah cari-cari lah pokoknya ya teman berdua ya. Nanti yang kepo tuh screenshot dulu, habis itu zoom nanti wajahnya jadi YouTube tuh saya. Bener gak ini orangnya nih gitu. Edsel, Aku Tris_Tankayana ya Kak kalau nggak kok salah. ragu begitu ya? Ini akun Instagrammu kan? Apa Ya, tadi apa? Tris_Tankayana. Tris_Tankayana. Ya. Oke, lanjut. Kalau aku Instagramnya poetry double T. Oke, poetry double T. T. Buat teman pro 2 jangan lupa tetap stay tune biar nanti kita ngobrolnya juga bisa double T. Tetap stay tune. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. From Jerox yang udah kita dengar di sore ini buat teman Pro 2 dan kita masih ditemenin sama trio heboh dari tadi. Asik dinamai. Trio rempong. Nggak trio heboh aja ntar kita kan nggak tahu ya nanti di tim kedua apakah dia bisa menjadi trio heboh berikutnya. Trio macan. Asik, boleh. Wah. Gimana tuh suaranya? Ya ampun. Nah kalau sebagai seorang pemenang juara 3 apalagi pernah special awards kan, jadi otomatis dari segi critical thinkingnya udah mantap banget tuh. Kalau di sekolah aku pengen tahu nih mata pelajaran yang paling males banget kalian pelajarin itu apa? Dari pojok dulu. Bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia ya. Kenapa bahasa Indonesia? Oh, karena memang bukan bidangnya di sana. Iya, bukan bidangnya di sana. Oke, lebih suka yang ilmiah ya. Iya, suka IPA. Oh, suka IPA. Wow, benar banget. Hidupnya penuh dengan kromosom. Belajar kromosom, belajar biologi segala macam gitu. Kromosom itu alat yang buat memperbesar itu enggak sih? Mikroskop. Yang pakai ngetik tuh mikroskop. Keyboard. Microsoft. Kelihatannya agak beda jokesnya. Beda-beda. Oke, Tristan Edsel gimana?
Matematika kita sama. Kak Tristan, dulu, tapi kita ngitung kandungan loh Kak Tristan. Itu gampang. Oh itu gampang. Oh gitu, oke, tinggal ditambah-tambah aja. Iya. Iya benar. Kalau matematika kan kadang ya latihannya 1+1, terus latihan soalnya mulai X plus Y. Entah kenapa pas ujian yang keluar Jabar. Bener banget. Ini apa itu? Bener Oh my banget. god gitu. Iya benar. Aku tapi walaupun gitu ya, aku dari dulu tuh nggak pernah dapat nilai kecil. Kalau matematika nggak pernah, kecil banget sering. Soalnya kalau misalnya kecil nggak kelihatan Kak. Nah makanya dapat 5 tuh nggak pernah 2 gitu. Lanjut. Kalau misal aku bukan gak suka ya, tapi kayak I'm not really interested di bahasa Bali sih. Bahasa Bali. Iya, Heeh. especially di aksara-aksara gitu. Oh iya Kenapa benar. sih? Emang banyak orang sih yang kena struggle belajar itu. Tapi Tahu, aku tertarik buat belajar itu. tapi tertarik untuk belajar. Tertarik tapi gak suka. Oh. Ada fun fact tahu dari itu hari ini. Oh ya, Iya, apa tuh? aku lulusan bahasa Bali. Aku gak bermaksud. Oh nggak apa-apa, emang banyak yang struggle di sana. Aku yang di jurusannya pun kadang bingung juga. Oh oke. Apalagi ngebaca kalau novelnya yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya oke kita bisa baca setiap hari. Kalau ada kata yang nggak kita paham bisa kita baca ulang. Nah coba aksara Bali coba. Hana cara. Iya, kita udah pelajarin nih ya sampai di halaman tengah gitu kan. Kita beralih ke halaman berikutnya yang tadi apa ya gitu. Ngulang lagi. Kadang aku kasih tulisan kecil-kecil tuh di bawah biar bisa dibaca ulang sampai paham sama ceritanya gitu. Oke, sebelum kita move ke grup berikutnya, teman Pro 2, aku mau dengar closing statement dari kamu bertiga. Oke. By doing our best today, it will bring us to the best place in the future. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Dadah. Kamu lagi dengerin Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Burung bersuara. Halo sahabat Pro 2. Oke. Aduh. Teman Pro 2, kita masuk di tim yang kedua. Kalau tadi tim yang pertama mereka ada juara 3 lomba karya tulis ilmiah. Nah kalau yang sekarang ini juara 2-nya. Betul. Apa tadi pantunnya apa tadi? Apa tadi? Seekor burung bersuara. Oke, seekor burung bersuara. Saking bersuaranya berhasil raih juara 2 lomba Wah, karya tulis nyambung banget nih. Nyari belum ada bahan dari tadi. Dan ini ada di bidang Life Science Sisma Project di SMA Negeri 7 Denpasar. Katanya tadi ada 2 kategori ya. Betul. Iya. Ada sosial sama Life Science. Life Science. Berarti yang kalian ngambil yang mana? Kita ngambil yang Life Science. Life Science. Betul. Judulnya itu adalah Coronary Kerti, pemanfaatan tombong kelapa sebagai teh herbal guna meminimalisir penyakit jantung koroner. Nah, kenapa bisa mengambil tema yang harus jantung koroner coba? Dari kesekian jantung kenapa koronernya yang diambil? Iya, jadi kita berbicara kenapa kita ambil jantung koroner gitu. Karena pada saat ini kasus dari penyakit jantung ini yang paling marak adalah penyakit jantung koroner gitu nih Kak. Oke, itu diambil dari apa tadi? Kelapa. Dari tombong kelapa. Tombong. Nah, ini jarang nih orang tuh jarang tahu Betul. tombong. Betul. Ketika dia buka kelapa dalamnya ada tombong kan itu dikira beracun jadi nggak jadi dimakan. Iya, selalu dibuang jadi Selalu limbah. Dibuang jadi limbah padahal itu enak banget, Bro. Aku nyari kalau ada. Iya, aku suka. Makan langsung aku suka, dijadiin es aku suka. Terus juga kalau misalnya masak, kalau kita bikin lawar kelungah, Iya. nah itu ada tombongnya. Oh, Malah oke. susah dicari. Iya betul. Gitu. Nah, untuk proses bikin karya tulisnya sendiri, Hmm. kalau tadi di tim 1 kan mereka bikinnya bareng, ngasih masukan segala macam. Apakah di tim 2 juga sama? Ya, tentunya sama. Namanya bertim kita selalu mengutamakan yang namanya kerjasama, kan, Kak. Iya. Oke, kerja sama, bukan ada yang bekerja, bukan ada yang sama-sama Enggak ya. dong. Jadi semuanya ikut bareng. Ya, kerjasama bareng-bareng. Waduh, ribut banget deh sore ini deh. Ceria.
Ini ada Galang, Kirana, sama Dimahi. Iya, Kirana. Kirana. Oh, Kirana. Febri. Nggak Oh, boleh. Febri. Bukan Kirana ya? Bukan. Emang nggak boleh dipanggil Kirana? Boleh. Boleh, tapi lebih Kan tuan putri baru sih. kita ya. Apa panggilan baru? Oh. Karena ke RRI dapat nama baru. Oke, Febri. Iya, Febri, boleh. iya. Putri nggak boleh kok. Oh, iya. Request lagi nih. Dari Galang, Febri sama Dimahi. Iya. Kalau istilahnya yang namanya karya tulis, ini kan berpikir tingkat tinggi ya. Betul. Iya. Menggalinya tuh bukan cuma satu bidang. Iya. Iya. Apalagi ini ngambilnya 2 nih. Mm-mm. Budayanya kena, kesehatannya juga kena. Nah, terus katanya tadi penilainya itu jurinya datang door to door gitu di Yes. masing-masing. Iya benar Ah, banget. benar, Iya, benar. Kak. Iya, datangnya ke sana. Nah, waktu presentasinya itu, waktu nyampeinnya, apakah ini dibagi? Karena Drop ada pendahuluan segala macam. Oh, Iya. iya. Apakah dibagi atau satu orang doang yang nyampein? Yes, jadi gini nih Kak. Waktu itu kita di sana buat stand ya, kayak Iya, booth buat gitu. stand. Setelah itu juri datang nih ke stand kita, tek datang gitu kan. Terus kita ya silakan presentasi. Ya udah kita presentasi gitu kan. Presentasi kita dikasih waktu maksimal 15 menit buat Iya. presentasi. Oke. Tentunya di presentasi kita bagi nih mana yang jelasin pendahuluan dulu, Iya. latar belakang masalahnya kenapa kita ngambil itu, terus solusi, manfaat, cara pembuatan dan lain-lain kita bagi. Setelah itu baru setelah kita presentasi, nah mulai nih si jurinya nanya-nanya ke kita gitu. Oke. Heeh. Masih ingat pertanyaannya yang dikasih apa aja? Wah, masih. Yang paling merepotkan untuk Yang dijawab. paling dahsyat gitu Yang ya. paling dahsyat. Yang paling dahsyat itu adalah kok kenapa memanfaatkan tombong kelapa? Emang kandungan apa yang bisa Iya, menyebabkan kandungannya, benar-benar. Wah, itu pertanyaan paling bambang itu. Paling Paling luar pamungkas. ya. Aduh, bikin Kacau. langsung mikir, aduh, untungnya bisa jawab. Iya. gitu. Apa yang dijawab waktu itu? Siapa yang jawab? Aku. Nah, Galang gimana? Waktu pertama kali jawabnya gimana? Jadi ini fakta aja ya, fakta Langsung. kalau di dalam tombong kelapa sebenarnya yang meminimalisir si penyakit jantung koroner ini adalah kandungan flavonoid gitu. Oke. Jadi jurinya mungkin berpikir kalau kita bakal terjebak, ternyata ya enggak Iya. gitu. Jurinya gini ya. Oh, tahu gitu aku tidak boleh. Mana ada batas pertanyaan lagi kan? Nggak boleh nanya kebanyakan. Iya. Kalau pertanyaan yang paling begitu dia nanyain langsung jawab masih Judul. Iya. Judul kok nanya kalian. Iya. Karena kita udah tahu dong judulnya dong. Mantap sih judul. itu langsung question blocking. Langsung ditembak aja. Betul. Waktu proses pembuatannya sendiri itu ada eksperimen dulu nggak? Eksperimen tentunya ada. Kayak pengolahan data Iya. segala Oh macam. iya, Iya. studi Berapa- literatur, Yap, eksperimen. Yes. Berapa lama? Oh, kalau tidak salah kurang lebih kita agak lupa juga ya waktu itu. Iya. Pada intinya kita makan waktu 2 minggu. Oh, Ya, sama kurang juga lebih ya. ya sama. Karena kita barengan pembinaannya. Pembinaannya. Pembinanya satu. Yes. Iya, satu. Kak yang tadi. Ya, Iya. Namanya? Betul. Pak Yudi Judi. Antara. Bapak Yudi Antara. Oh. Sangat keren. Mas. Oh, jadi mungkin ini kali ya faktornya pembinanya Gen Z juga. Gen Z ya, Gen Alpha. Ya, tapi kalau Gen Z tuh aku generasi Gen Z pertama, Bang. Mirip sama bapaknya kayaknya. Cocok. Iya, Pas, 99 kan. Iya. Tahun berapa? Aku 2009. Mendekati Alpha. Jangan. Iya, berapa? Saya 2010. Oke, Alpha banget. Iya, benar. Ya kita nggak jauh lah, jauh banget. Kalau ngomongin soal lomba karya tulis ilmiah ya, ini Yes. mau nggak mau dia bentuknya akademis dong. Iya, Ya, akademis. bentuknya akademisi gitu. Aku pengen tahu biar pertanyaannya sama kayak tim 1 tadi. Yes. Dari ke semua mata pelajaran yang ada di sekolah, mana yang paling males banget? Aduh, gak mau jawab duluan. Ya, Dimahi silakan jawab duluan. Oke. Dimahi? Halo. Iya. Yes. Sebenarnya kalau mata pelajaran yang malesin itu enggak ada sih, Kak. Cuman yang bikin pikiran rumit itu Iya. ya tentunya mata pelajaran matematika, Kak. Matematika aku kunci dulu matematika. Next yang baju hitam next. Iya, iya. Oke, kalau aku itu sebenarnya matematika enggak sih, karena aku suka matematika, aku anak matematika. Jadi yang menurut aku enggak terlalu masuk aku itu pembelajaran IPA sih. Pelajaran IPA. IPA. Ini ambil life science. Ambil saya tapi enggak suka IPA. Aduh, oke. Sekarang aku nih kayak aku ya. Oke. Kalau aku jujur semua pelajaran itu nggak menganggap gampang, tapi semua bisa diikuti. Dan yang paling buat mikir itu adalah bahasa Bali bagian aksara Bali. Bener lagi. Aduh. Sepertinya Sama.
Seperti yang kedua, tim kedua teman berdua mirip dengan tim satu tadi, hanya beda posisi penjawaban aja. Kalau tadi yang Bahasa Bali sebelah sini, Oh gitu. Oke. IPA yang tengah-tengah, yang paling ujung yang matemati. Nah, Yes. ini fun fact nih, aku matematika, kita sama. Itu bikin pusing banget. Iya, bener ya? Karena waktu diajarin 1 tambah 1. Iya kan? Latihan soalnya mulai ekspresi. Iya, gampang gitu. Ujiannya keluar aljabar. Di luar nalar. Caranya jawab gimana? Aduh. Iya, iya, bener banget, Kak. Benar. Susah banget itu. Yang Jangan sampai awalnya- guru matematika nonton nih. Iya. Udah pernah aku ke notice ini Mas. Aku jujur nggak pernah dapat nilai matematika yang kecil, belum pernah sejauh ini. Kecil banget iya. 5 nggak pernah tuh. 4 gitu, 3. Oke. Kalau yang IPA aku lumayan suka IPA. Nah kalau bahasa Bali lebih fun fact lagi. Aku lulusan bahasa Bali. Waduh, malu tadi bilang gitu dong. Malu dong. Tapi memang aku akuin ya, kalau aksara Bali tuh susah banget emang. Iya. Aku yang di jurusannya aja ngebaca 1 buku, kayak ibaratnya novel ya, tapi Yes. dia aksara Bali Bener, gitu. bener, bener. Itu aku baca sampai 1 mingguan baru habis. Hmm. Karena kan baca halaman 1, halaman 2, ini halaman 1 baru paragraf 1 kan. Nah, kita pindah ke paragraf 2 nih. Tadi paragraf 1 apa ya? Ini apa ya gitu mikirnya Aduh. agak lama. Ya. Tapi yang bikin salut adalah yang katanya nggak suka IPA. Hmm. Ngapain ikut lomba ini? Agak-agak ya. Oke. Kenapa? Enggak. Tapi yang namanya usaha gitu. Iya. benar. Tapi Ini tolong mencoba diluruskan suka Febri. gitu. Iya, tolong diluruskan Febri. Bagaimana caranya tidak suka tapi juara 2 gitu loh. Caranya adalah belajar. Iya, belajar sama berusaha dan berdoa. Berdoa. B3. Iya. Pembinaannya sendiri. Bukan itu dari Agustus ya katanya ya. Yes. Iya, betul. Akhir Agustus Itu pertengahan. ya Iya, di benar, akhir benar. Agustus pertengahan. Next akan ikut lomba lagi nggak? Oh, pastinya bakal ikut dan sekarang kita lagi ikut lomba. Iya. Persiapan lomba apakah Yes, sekarang? sekarang kalau aku sendiri nih Kak, aku sekarang lagi persiapan lomba esai. Esai itu bisa dibilang lebih ringan lah dari karya tulis karena dia Baik. nggak ditulis secara sistematis gitu, secara abstrak aja. Aku lagi ikut di Bangli. Terus kalau lagi satu nih kita ada ikutan di SMA 1 Kuta Selatan. Itu lomba karya tulis, lomba esai juga. Aku, Febri sama Dimahi bertiga Iya. ikut gitu. Oh, iya. Di mana tadi di Bangli sama di? SMA Kuta Selatan. Iya. Emang harus lintas provinsi gitu ya? Yes, dan di bulan yang sama. Wah. Wah, jalan-jalannya 2 kali itu. Iya, itu poin plusnya. Poin kalau- plus, iya. bonus. Berarti itu persiapannya dari kapan? Persiapannya baru dari akhir Awal. bulan Iya. September ya, akhir iya, bulan iya. September. Berarti libur Galungan Kuningan Ya, ada. tidak libur juga. Tidak. Sama dengan tim Yes, satu tadi. sama. Tepuk tangan. Tapi giliran kita masuk dispen. Iya. Teman-teman pada sekolah. Yes, dispen. kita Ini dispen. nggak ada. Jadi teman-teman pada di rumah kalian ke Sekolah. sekolah. Pinter ya nyari peluangnya pinter gitu. Hari raya podo sibuk di jalan nggak sempat jalan-jalan jadi mana-mana rame. Sempat sih ya, sempat loh jalan-jalan tipis-tipis gitu. Iya, cuman yang lintas provinsinya yang nggak dapet. Lintas negara. Ih, semoga ya lintas Semoga. negara. Ada ya. Ikut karya tulis di mana gitu di Jerman. Widih. Datang-datang Harvard. Langsung mengudara Spencer. Asik. Apa yang menjadi hal paling sulit dalam proses membuat karya tulis ini? Yang paling susah dari Dimahi dulu deh. Oke. Oke, Dimahi. kalau menurut aku proses yang paling susah itu tentunya menentukan ide. Yes, Itu benar tuh banget. paling susah, Kak. Jadi ketika kita menemukan suatu permasalahan, Heeh. ide apa sih yang bisa kita munculkan Ya, dan nanti kita terbitkan itu yang wow banget Oke. gitu. Benar Menentukan ide gitu. Iya, benar. Yang mau nyari Dimahi bikin topik sendiri aja ya. Nunggu jawaban dari dia kayaknya lama deh. Bikin dari topiknya susah gitu. Dari Galang. ya, dari Yes. Galang. Dari aku nih Kak, kalau kita berbicara soal life science, yang paling sulit dari aku ketika kita sudah menemukan sebuah masalah nih ya, kita kan nyari-nyari masalah gitu. Oke. Setelah itu Aku tahu. nyari masalah ketemu solusi. Ha-ha. Dari solusi ini yang paling sulit nyari kandungan solusinya itu kalau kita Iya, memanfaatkan bener, sesuatu. Bener banget. Nanti salah kandungan keracunan gitu. Bener. Ya orang-orang juga pasti pada tahu kan. Yes. Kalau kita haus apa minum. Iya. Kalau kita makan, kalau kita lapar Lapar makan. Cuman nyari kandungan makanan
makanan yang tepat sama minumannya. Yes, itu. Oke, benar banget. Febri. Kalau menurut aku itu sama itu ide, terus permasalahan, terus nyari solusinya. Itu Febri ngerangkum ya kayaknya ya. ya Oke. karena emang bener. Yang mau nyari Febri, solusinya pikir sendiri. Kalau ada bermasalah sama dia jangan Iya. diem. Nggak boleh diam. Cari solusinya. Iya, betul. Oke. Kalau sama Febri saya nungguin dia solusi udah keburu final guys. Jadi kita nungguin. Keburu end. Yo, kita bakal balik lagi teman Pro 2 ya. Habis kita dengerin biar sama-sama lebih enjoy, kita denger dulu Kita Bikin Romantis. Ya, sore ini kita masih ditemenin sama, kalau tadi aku bilangnya trio heboh. Oke, sekarang kita trio gacor. Gacor nih. Sampai meledak nanti mic-nya. Waduh. Lomba karya tulis ilmiah. Ini salah satu lomba yang mungkin banyak dihindari sama orang-orang ya. Waduh. Karena mikir. Yes, Karena mikir kerjanya akademik. Aku pengen tahu cita-citanya dari masing-masing, dari Galang, dari Febri, Waduh. dan juga dari Dimahi. Dari Febri dulu. Boleh. Dari Febri. Kalau dari aku cita-cita sebenarnya ada 2 Kak. Dinaikin dikit sayang. Oh, nah ini Iya. kita dikit. Set. Udah. Atau Bila- ini turun. Oke, udah. Sebenarnya kalau dari aku ada 2. Itu tuh antara dokter atau guru gitu. Bingung sebenarnya. Bentar. Kenapa? Kita akan flashback lagi di beberapa menit sebelumnya teman Yes. Kamu boleh mundurin video ini kalau nggak percaya ya. Tadi dia bilang mata pelajaran yang paling bikin mikir itu apa? IPA. Emang aneh ya Febri ini emang bagaimana ya? Saya beda sih. Ngapain cita-citanya jadi dokter? Kayak- Dokter kan IPA, Febri. Ada seru jadi bagian dokter. Oke. Makin-makin ya, Oke, makin-makin oke. ya. Oke. Dokter siap. Dari Galang. Dari Galang, nggak apa-apa ya, cita-cita bebas ya. Jangan pingsan di sini ya. Cita-cita Galang Okta adalah menjadi Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dahsyat emang. Kepala Kejaksaan Agung. Yes. Pak Jaksa, monitor. Monitor Pak Jaksa. Jangan lupa buka formasi untuk itu, Pak. Tapi itu sosial kita ini ikutnya live. Wah. Iya, bertolak belakang Belajar lagi. Iya, nggak apa-apa. Ikuti Beda. prosesnya Iya gitu benar. ya. Memang Ken Alvan ini suka melawan arus memang. Dimahi. Oke, kalau aku sendiri emang lagi suka banget di bidang bahasa Bali, Kak. Jadi emang dari kecil punya cita-cita buat jadi seorang guru bahasa Bali. Penyuluh. Jadi seorang guru bahasa Bali. Iya, benar, Kak. Auto nih berarti bahasa Bali nggak akan punah nih. Bener. Yes. Karena ada penerusnya. Iya, kan? iya, Benar, sebagai benar. generasi. Ini nggak mau joinan nih. Nanti nulis resep dokter tuh pakai aksara Bali. Waduh. Meledak nanti dokternya. Aduh, Ampun. pasiennya ngeliat tulisan dokter aja udah bingung, ini aksara lagi tambah. Sakit nanti. Aduh, bener. Papa. Klasik. Salah dikit salah dosis. Waduh, by the way thank you banget ya Oke. udah mau mampir ke Pro 2. Yes. Terus sebenarnya pengen ngobrol lebih panjang lagi. Semoga kita bisa ketemu entah di podcast atau entah di obrolan kita yang bakal datang lagi. Mas Tongkara. Sukses buat lomba yang akan datang. Thank you. Lombanya yang lintas provinsi itu loh. Iya. Yang jauh banget itu loh. Pindah-pindah itu loh. Aduh, semoga sukses, semoga bisa dapat juara biar bisa sharing sama kita lagi. Iya, terima tentunya kasih. ya. Dan for the closing statement kita mulai dari siapa dulu? Aku bertiga langsung. Iya, Iya. Oke, berarti langsung bertiga ya. Iya. Langsung aja Tapi gaskan. sebelum kita closing statement, aku ada suatu closing sendiri nih. gas. By doing our best today will take us to the best place in the future. Dengan melakukan yang terbaik pada hari ini, maka akan membawa kita ke tempat yang terbaik di masa depan. Burung dara, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Yeay. Thank you teman Pro 2.